Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 9 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, karena Engkau peduli kepada kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Yansen Siregar. Kepada Saudara Yansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul Renungan Pagi tanggal 9 November 2022, Dia peduli padaku. Ayat inti 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Biarlah semua orang yang malang dan diperlakukan dengan tidak adil berseru kepada Allah. Jauhkan dirimu dari orang yang berhati baja, dan sampaikan permohonanmu kepada Khalik-Mu. Tidak pernah ditolak seorang yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Tidak satu doa yang sungguh-sungguh tersia-sia. Di tengah nyanyian biduan surga, Allah mendengar seruan dari manusia yang paling lemah. Kita mencurahkan hati kita dalam kamar kita. Kita melayangkan doa bila mana kita berjalan. Dan perkataan kita mencapai tahta raja semesta alam. Ini mungkin tidak kedengaran kepada telinga manusia, tetapi itu tidak akan hilang dalam kesunyian, ataupun hilang karena kegiatan yang tengah berlangsung. Tidak ada apa-apa yang dapat menenggelamkan keinginan jiwa. Ia timbul di atas hiruk-pikuk jalan raya, di atas kebingungan orang banyak, menuju istana surga. Allah yang kepadanya kita bertutur, mendengar doa kita. Dikutip dari Seri Membina Keluarga Jilid 5, halaman 129. Kita hendaknya tidak menggelapkan jalan kita sendiri atau jalan orang lain dengan bayang-bayang pencobaan kita. Kita memiliki juru selamat yang harus kita tuju, yang ke telinga pengasihannya kita dapat menuangkan setiap keluhan. Kita mungkin menyerahkan semua masalah dan beban kita kepadanya, maka pekerjaan kita tidak akan tampak sulit, atau pencobaan kita akan menjadi ringan. Dengan menjalankan iman yang hidup, engkau dapat berpisah dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, dan dengan demikian membawa surga ke dalam hidupmu di dunia. Dengan melakukan ini, engkau akan mendapatkan sinar matahari di setiap langkahmu. Ketika musuh berusaha menyelimuti jiwa dengan kegelapan, nyanyikan iman dan ucapkan perkataan iman, maka engkau akan menemukan bahwa engkau telah bernyanyi dan berbicara tentang hidupmu yang ada dalam terang. Dikutip dari buku Counsels to Teachers, halaman 233 dan 234. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 338 paragraf 1. Tidak satu doa yang sungguh-sungguh tersia-sia. Di tengah nyanyian biduan sorga, Allah mendengar seruan dari manusia yang paling lemah. Sebab Allah peduli kepada kita, khususnya kita yang berdoa sungguh-sungguh kepadanya. Saat kita mencurahkan isi hati kita di dalam kamar, saat kita melayangkan doa dalam hati bila mana sambil berjalan, maka doa-doa kita mencapai tahta Raja alam semesta. Sebab memang Dialah yang mendengarkan doa-doa kita.
Raja Daud berkata dalam Mazmur 65 ayat 3, "Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup." Karenanya ayat inti renungan hari ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita berdoa kepada Bapa? Nyonya White menyatakan dalam Prayer halaman 36 paragraf 3, Kristus sendiri telah berjanji untuk menjadi pengantara bagi kita, dan Bapa selalu mendengar anaknya. Dalam berdoa kepada Bapa, kita harus berdoa melalui anaknya dan di dalam nama anaknya, karena Bapa selalu mendengar anaknya. Karenanya suara kita harus menyatu dengan suara Kristus. Suratnya nomor 231 tahun 1899 paragraf 6 berkata, suara kita bukan satu-satunya suara yang didengar. Sebelum mencapai telinga Allah, itu yaitu suara kita menyatu dengan suara Kristus yang selalu didengar Bapa. Berulang-ulang Roh Nubuat menyatakan bahwa suara Kristus yang selalu Bapa dengar. Sebab Kristuslah satu-satunya pengantara kita di hadapan Bapa, dan tidak hanya itu, Kristus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Hanya melalui Kristuslah kita berdoa kepada Bapa, dan doa kita tidak akan sia-sia. Hal ini telah disampaikan oleh Raja Daud jauh sebelumnya. Mari kita kembali ke Mazmur 65 tadi, dan kita baca ayat 5. Mazmur 65 ayat 5 berkata, "Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus." Siapakah orang yang Allah pilih dan yang dapat mendekat kepada Allah yang duduk di tahtanya? Orang tersebut adalah Yesus Kristus. Anak Allah lah yang Bapa pilih untuk menjadi imam besar kita, pengantara kita, dan hanya imam besar yang dapat mendekat ke tahta Allah. Karenanya bila kita berdoa kepada Bapa melalui anaknya dan di dalam anaknya, doa kita tidak akan sia-sia. Sebab Bapa peduli kepada kita. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 49 tahun 1903 paragraf 16. Doa diterima oleh Allah hanya jika disampaikan dalam kerendahan hati dan penyesalan dan dalam nama Kristus. Dia yang mendengar dan menjawab doa mengenal mereka yang berdoa dalam kerendahan hati. Orang Kristen sejati tidak meminta apapun kecuali dalam nama Kristus, dan ia tidak mengharapkan apapun kecuali melalui pengantaraannya, yaitu pengantaraan Kristus. Jadi saudaraku dalam Tuhan, hanya Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa, tidak ada yang lain. Orang Kristen sejati tidak akan minta apa-apa kecuali dalam nama Yesus, dan tidak mengharapkan apa-apa kecuali melalui pengantaraan Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 338 paragraf 2. Kita memiliki juru selamat yang harus kita tuju, yang ke telinga pengasihannya kita dapat menuangkan setiap keluhan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kita berdoa kepada Allah Bapa dan kita panjatkan doa-doa kita melalui anaknya yang adalah juru selamat kita, sebab Allah Bapa selalu mendengar suara anaknya. Karenanya, Bapa memelihara kita melalui anaknya. Bapa mendengar doa-doa kita melalui anaknya, sebab Bapa peduli kepada kita. Dan untuk itu, Dia karuniakan anaknya menjadi satu-satunya tangga, satu-satunya jalan untuk kita dapat masuk kepada Bapa. Dan kiranya kutipan berikut ini menjadi kekuatan bagi kita. Review and Herald, Mei 3 tahun 1892 paragraf 8 berkata, "Jika Allah memelihara seekor burung pipit yang tidak berjiwa, bagaimana Ia akan memelihara pembelian darah Kristus? Satu jiwa lebih berharga dari seluruh dunia. Untuk satu jiwa, Yesus akan melewati penderitaan Kalvari agar orang itu dapat diselamatkan dalam kerajaannya."
Saudaraku dalam Tuhan, Allah Bapa begitu peduli kepada kita, sehingga Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib meski untuk satu orang saja, agar barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah cara Bapa memelihara kita, yaitu oleh mengaruniakan anaknya. Yesuslah wujud kepedulian Bapa bagi kita. Karenanya serahkan segala kekhawatiran kita kepada Bapa, maka Dia pelihara kita di dalam anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas janji indah pada pagi hari ini. Untuk kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, sebab Engkau yang memelihara kami. Dan Engkau pelihara kami ya Bapa, melalui dan di dalam anak-Mu. Anak-Mu lah wujud kepedulian-Mu kepada kami, wujud kasih-Mu yang besar bagi kami. Dan karenanya janganlah kami menyia-nyiakan kasih-Mu itu. Itu sebabnya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus kami terhubung kepada Kristus, dan melalui Kristus kami dapat terhubung kepada Engkau ya Bapa. Doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu dan melalui anak-Mu tidak menjadi sia-sia, sebab Engkau selalu mendengar suara anak-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kepedulian-Mu kepada kami. Biarlah mulai hari ini kami selalu menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, sebab Engkau memelihara kami di dalam anak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.